Cuy, gue kayak akhir-akhir ini tuh kayak sedih gitu cuy. Dua tim Indonesia tuh pulang semua, dan keduanya juga tim yang gue jago-jagoin gitu. RRQ sama Alter Ego. Ya lu kebayang lah ya gimana sedihnya. Ibaratkan tuh lu punya dua cewek, dan keduanya tuh ninggalin lu pas lagi sange. Sedih bet cuy. RRQ sama Alter Ego ini dipulangin sama satu tim yang sama, yaitu Brand Esport. Dan yang mau gue bahas di sini tuh hero core yang dipakai Brand Esport di match terakhir lawan Alter Ego, dan juga hero core terakhir waktu lawan RRQ. Ada dua hero, sama-sama ngeselin, sama-sama hero yang mekaniknya tinggi, dan dua hero ini tuh gak pernah masuk daftar ban di ranked match. Sekarang sih, kalau dulu ya langganan cuy. Mungkin sekarang ada lah ya kadang tuh di ban, tapi sebelum M2 kemarin tuh kayak gak ada di ban sama sekali. Ya udah lepas aja gitu, dan gak terlalu banyak yang make juga kan. Hero yang gua maksud tuh Lancelot sama Claude. Dua hero ini tuh bukan hero yang OP-nya baru-baru aja cuy. Justru dulu tuh lebih OP. Kayak Claude gitu, damage-nya lebih gak masuk akal. Makanya Claude tuh dulu sering di ban. Gitu juga kayak Lancelot. Nih hero dari dulu juga udah jadi langganan nerf. Pokoknya dua hero core ini tuh udah berjaya lah dari dulu cuy. Sering dimainin di turnamen juga. Dan sekarang gue bahas dari hero core-nya Brand Esport waktu lawan Alter Ego dulu. Yang dipakai di sini tuh Lancelot. Sebenarnya di match 1 tuh Lancelot dipakai sama Alter Ego dan berhasil buat ngebantai Brand Esport. Tapi di match kedua sama ketiga nih hero dikasihin ke Brand Esport cuy. Dan ya akhirnya Alter Ego kesusahan kan. Lancelot nih tipe hero yang kayak, kalau kata orang tuh hero yang snowball gitu. Kalau dari awal udah menang, seterusnya bakal menang. Kecuali ya udah ketemu counternya. Tapi di match lawan Alter Ego ini, Lancelotnya tuh kayak bener-bener bebas gitu cuy. Kayak lu lihat aja nih, dari draftnya Alter Ego tuh siapa coba yang bisa nangkep? Ya emang sih si Hilda ini bisa buat nge-counter Lancelot, tapi ya cuma Hilda doang cuy. Sisanya hero sisinya di sini cuma ada Selena. Dan Selena ini ya susah mau ngenain Lancelot. Kalau misalkan kena pun ya bisa dihindarin pakai skill 2. Tapi yang namanya strategi pro player ya gak ada yang tahu cuy. Bisa aja kan mungkin kalau udah di game tuh beda cerita. Dari draftnya ini ya bisa dibilang Lancelotnya Brand Esport di match ini tuh kayak bener-bener free gitu cuy. Lu lihat aja nih di gameplaynya. Di sini yang tadinya Leo Murphy mau ngerusuhin Lancelotnya juga kesusahan. Lu lihat aja nih, backup dari Brand Esport nih kayak orang gila cuy. Langsung dikeroyok kayak begini. Dan ini tuh gak cuma sekali. Setiap Leo Murphy ketahuan mau ngerusuh, langsung dikeroyok lagi. Gue akuin di sini backupnya Brand Esport emang jago sih cuy. Leo Murphy yang mainnya tuh barbar, bisa ngekontrol map. Yang udah sejago itu aja masih dibully kayak gini. Ya pokoknya di sini Lancelotnya udah gak bisa dikonter sama sekali lah. Makanya gak heran kalau si Lancelotnya nih mati 0, ngekillnya sampai 16. Karena Brand Esport nih tahu cuy siapa yang ngebahayain Lancelotnya. Jadi mereka incer duluan. Contohnya gini nih, lagi ngelord kan, Leo Murphy baru maju dikit aja langsung auto lock cuy. Jadi ya yang ngebahayain Lancelotnya gak ada lagi. Oke, di sini gue fokus ke hero-nya aja, nggak usah ke timnya, apalagi ke negaranya. Pokoknya fokus aja ke hero core-nya yang ngaceng ini cuy. Dari dulu hero ini emang sering dipakai di turnamen kan. Karena ya buat farming cepet, rotasi cepet, skill 2-nya bisa imun, early game-nya kuat, apalagi ya. Dan kalau di early game menang, kemungkinan besar dia bisa ngebantai sampai ke late game. Apalagi kalau nggak ada yang bisa nge-stop pergerakannya. Contohnya ya kayak match ini. Jadi alasan hero ini bisa ngebantai formasi tim Alter Ego ya, hero ini tuh walaupun banyak counternya tapi termasuk susah di counter. Lu lihat aja tuh skill 2-nya tuh imun-imun gak jelas gitu. Dan kalau sekarat misalkan dikejar pun nih hero susah mati cuy. Karena skill kabur nih hero juga banyak kan. Karena nih hero OP bukan berarti hero-nya auto win gitu. Nih hero juga bakalan kalah kalau ketemu hero-hero yang bisa nge-counter. Contohnya kayak Akai, terus Tigreal. Ya sebenarnya banyak sih cuy counternya. Cuma sayangnya di sini nih hero tuh dibebasin gitu. Kayak nggak ada nyiapin buat counternya gitu cuy. Oke, gue lanjut hero core yang kedua di match terakhirnya RRQ lawan Brand Esport. Di sini hero core yang gue bahas tuh Claude.
Nih hero semenjak di buff kemarin, ya walaupun kena nerf lagi, tapi jadi sering dipakai cuy. Karena hero-hero yang susah mati, terus licin, kayak gini-gini tuh kepake cuy di turnamen. Contohnya kayak Harley kemarin kan. Dan di sini RRQ punya 3 hero counternya, Matilda, Eudora, sama Belleric. Seharusnya ya nih hero cukup sih buat nge-counter. Jadi pergerakannya tuh nggak terlalu bebas. Tapi Belleric ini kalau udah di late game ke counter balik cuy. Lu tahu sendiri lah ya damage-nya Claude kalau ke hero-hero tebel. Tetap sakit cuy, damage-nya tetap masuk. Mungkin kalau di awal-awal Claude ini hero-nya kayak manja gitu kan. Damage-nya belum sakit, paling juga ultinya cuma buat clear lane biar nggak buang-buang waktu. Lu lihat aja nih, di awal-awal abis dapet turtle, Claude-nya udah mau cabut aja lanjut farming. Ini kalau seandainya Sylvana-nya nggak kena ya doi bakalan pergi. Tapi karena keiket, Claude-nya ikut war bentar kan buat ambil kill. Habis itu ya udah, Claude-nya kayak nggak peduli gitu sama musuhnya. Ulti buat clear lane, abis itu lanjut farming. Ini juga nih, temennya lagi baku hantam, si doi lanjut farming cuy. Karena ya Claude di awal-awal tuh kayak joget-joget doang. Paling ya doi ini kalau ulti cuma buat ngetes damage. Kalau udah sakit baru ikut war. Tapi ini berhubung masih geli-geli doang, ya lanjut farming. Kalau tetap maksain akhirnya kayak gini nih, damage-nya belum sakit, yang ada doi malah mati. Pokoknya rotasi Claude di awal-awal tuh ya cuma farming, clear lane, gitu-gitu aja cuy. Pokoknya farming sama clear lane secepat mungkin. Karena nih hero tuh emang hero late game. Terus yang jadi pertanyaan, kapan nih hero bisa masuk war? Ya lu tunggu damage lu sampai bisa nakut-nakutin musuh. Contohnya kayak gini nih. Ini waktu ngetes damage, ternyata damage-nya udah sakit. Langsung aja digas. Yang sebelumnya cuek sama musuh, karena udah ngaceng, udah keluar damage-nya, sekarang dimajuin. Bahkan sampai masuk-masuk ke turret cuy. Nah dari sini gameplay Claude-nya udah berubah. Dari yang mainnya cuek, farming terus, sekarang main agresif. Tapi ya kebanyakan MM tuh harusnya gitu sih. Nggak yang kayak biasanya ketemu di ranked gitu cuy. Farming terus dari awal sampai late game. Nggak ada agresif-agresifnya. Claude ini kalau udah masuk mid game sebenarnya udah sakit. Pokoknya udah bisa lah buat mancing-mancing musuh gitu. Contohnya nih, mancing Lord sendirian. Tapi ya teman-temannya udah siap nge-backup semua cuy. Terus di sini ada Mas Psiko maju sendirian. Ya langsung dibantai rame-rame cuy. Terus juga scene-nya ikut mati kan. Nggak cuma sampai situ, di sini ada R7 yang udah kena lock. Ya walaupun doi itu keras, tapi kalau di buy one gini ya mati juga, unstoppable. Pokoknya Claude ini mainnya agresif gitu cuy. Karena doi mau kabur juga enak kan, bisa teleport gitu. Apalagi tanknya yang nge-cover tuh gerobak sayur, Baxia. Terus juga nih hero tuh rotasinya gila cuy. Lu lihat aja nih, bisa farming sambil rotasi ke atas. Dan ya nggak banyak hero yang bisa kayak gini, karena nih hero larinya tuh kayak kebelet berak. Buat push turret juga nih hero cepet cuy. Karena attack speednya lu tahu sendiri lah ya. Apalagi kalau udah di late game, blessing duetnya nih nggak ada obat. Sekali muter juga musuh tuh sekarat semua cuy. Karena push turretnya cepet, jadi hero ini tuh ya enak buat nge-end game. Satu-satunya kelemahan dari hero ini tuh ya hero-nya lemah di early game. Makanya lu nggak usah heran kenapa Baxianya di sini jadi offlaner. Karena ya biar lane mereka itu nggak kalah cuy. Kalau lane-nya menang, jadi Claude-nya ini lebih bebas buat farming. Atas bawah Baxia sama Parsa, terus yang jagain mid-nya Sylvana sama Chow. Kalau lu perhatiin, semua hero yang dipakai Brand Sport di sini tuh buat ngecover Claude-nya. Jadi kalau seandainya dirusuh di awal-awal tuh mereka nggak khawatir. Karena ya coveran Sylvana sama Chow ini emang the best cuy. Lu lihat aja nih, di sini farmingan Claude-nya mau dirusuh kan. Tapi akhirnya malah Finn-nya yang mati cuy. Terus kenapa nih hero nggak di-ban kalau di ranked match? Karena ya gameplay pro player sama public itu beda cuy. Dan juga hero-hero yang di-ban sekarang itu emang hero yang OP buat sekarang kan. Kayak Pakuito, Natalia, Benedetta, Brody. Ya pokoknya hero-hero yang lebih ngeselin gitulah. Yang gue bahas udah habis, jadi ya udah, dadah.